Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irman Maulana dari Universitas Pelita Bangsa dari jurusan Teknik Informatika. Pada video ini yaitu mengenai tentang tugas dari ujian tengah semester dari mata kuliah pemrograman visual, yaitu yang diajar oleh Pak dosen itu Pak Asep Muhyiddin SKM. Pada tugas ini yaitu pemrograman visual desktop yang berbasis VB.NET atau Visual Basic.NET. Nah, untuk tugas tersebut di sini ada keterangan-keterangannya dan konsep penjelasannya bisa dibaca ya, seperti ini. Nah, mungkin karena yang digunakan oleh beliau menggunakan aplikasi 2013 ya, yang saya coba masukkan dari file yang beliau share ke grup WA itu ini tidak cocok atau tidak kompatibel dengan versi saya. Untuk versi saya sendiri yaitu di sini dengan versi yang terbaru. Untuk versinya bisa dilihat untuk Visual Studio Community yaitu 2026 Insider. Nah, untuk sebelum memulainya kita bisa lihat dulu ya untuk yang di share beliau ini pada WA group itu tentang penjualan barang. Ini salah satu yang beliau share. Ini kita coba untuk dijalankan di program kita apakah jalan atau tidak. Sebelumnya saya sudah mencoba testingnya untuk melakukan menjalankan dari project yang beliau share, namun benar tidak kompatibel. Jadi saya mencoba dengan membuat aplikasi terbaru yang kebetulan juga saya sudah merekam setiap pertemuan offline ini. Pada setiap pertemuan ini saya rekam untuk memperhatikan kembali tentang yang beliau ajarkan pada pertemuan online tersebut. Nah, untuk pertama gimana sih tentang Visual Studio itu? Untuk Visual Studio ini bisa kita lihat ya, yang diambil dari VB.NET atau itu bisa tergabung dari Visual Studio ini. Nah, karena saya sudah pernah menginstal aplikasi ini ya, jadi saya bisa langsung coba jalankan aja. Sedangkan untuk SQL Server ini sebelumnya ini belum terinstall, jadi kita harus download terlebih dahulu. Dan di sini juga saya sudah ada screenshot untuk data-data pada saat proses penginstalan dari aplikasi tersebut. Nah, ini salah satu contoh ketika saya mencoba install aplikasi SQL Server. Sebelumnya saya juga sempat bimbang ya untuk mencoba menggunakan SQL Server atau menggunakan MySQL atau MariaDB. Dan sebelumnya saya juga sudah coba bertanya melalui dari chat Gemini ini untuk rekomendasi yang bagus ya. Nah, di sini kita bisa melihat pilihannya dari rekomendasi dan alasan utamanya. Untuk SQL Server ini bisa dibilang rekomendasi terbaik untuk VB.NET aplikasi Windows. Juga sama, sedangkan untuk MySQL ini lebih cocoknya ke web ya, yang bagi yang sudah mempunyai server MySQL. Untuk penggunaan secara detail, SQL Server di sini memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Nah, untuk kesimpulannya di sini saya akan mencoba menggunakan SQL Server. Dan sini saya sudah mendapat kekurangan, sudah pernah menggunakan pada aplikasi SAM ya. Sering ada timbul permasalahan dari aplikasi tersebut. Kadang juga suka error, kadang juga port harus diganti ya. Dan di sini saya coba menginstal menggunakan aplikasi MySQL Server. Dan sini saya juga baru mencoba ya untuk aplikasi tersebut ini, mungkin sedikit lebih baru atau unik ya. Saya coba untuk aplikasi SQL ya. Nah, untuk halaman awal karena saya sudah bisa terhubung, mungkin saya contohkan untuk aplikasinya seperti ini nih pada proses penginstalannya. Nah, ini ketika untuk pertama kali install aplikasi MySQL Server,
Nah, di sini kita bisa melihat untuk koneksi. Kita mau pilih lokasinya di mana. Nah, ini untuk pada bagian proses bagian load dalaman bagi bagian SQL Server. Nah, jika sudah terinstall, maka di tampilan dari aplikasi Visual Studio ini maka akan menampilkan dari si SQL Server itu sendiri. Nah, di sini saya sudah coba on ya. Kita coba langsung connect. Nah, ini sudah terhubung ya, karena saya sebelumnya sudah pernah mencoba menyambungkan ke si database tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke lebih lanjut ke tentang database, kita coba jalankan dari aplikasi yang beliau perintahkan mengenai tugas UTS tersebut. Di sini saya ada salah satu tugas ini yang beliau minta mengenai tugas UTS. Nah, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini bukan bagian desain. Untuk tampilan desainnya akan menampilkan seperti ini sebenarnya. Ini kita coba close dahulu. Untuk tampilan contohnya form login. Nah, ini contoh tampilan desainnya, desain dari form login. Ini contoh untuk gambarannya. Namun sebelum ini kita bisa melihat ada beberapa form. Di sini ada form barang, form laporan, pelanggan, penjualan, dan form utama. Nah, untuk tujuannya itu dari mengenai soal tersebut, di sini kita harus, jika koneksi sukses, maka akan lanjut ke form login, yang dimana ketika cek username dan password akan masuk ke halaman form login, form halaman si utama. Di sini kita ada ya form utama ya. Nah, di sini form utama. Untuk form utama ini saya buat tampilannya seperti ini. Nah, jadi ketika kita sudah berhasil login, menginput username dan password, maka kita akan menampilkan ke halaman si toko tersebut. Oke, kita coba lakukan loginnya. Sebelumnya kita coba run dulu. Nah, kurang lebih untuk tampilannya akan seperti ini pada halaman form login. Di sini kita akan coba input memasukkan username dan password. Kita cek dulu ya. Sebelumnya kita membuat password dan username secara manual. Kita cek di autentikasi.vb. Nah, di sini username kasir dan password 12345. Oke, kita coba run lagi. Nah, kita coba masukkan username kasir dan password 12345. Di sini kita sudah berhasil masuk ke halaman si, bisa dibilang dashboard ya, dashboard dari aplikasi tersebut. Untuk progres aplikasi ini kita masih belum selesai ya, mungkin baru bisa sukses tampilkan ke halaman ini. Nah, setelah itu kita coba dicek bagian aplikasi Microsoft SQL Server, karena dibuat secara manual ya, jadi otomatis kita juga akan membuat di sini. Nah, di sini saya membuat dengan nama database itu DB penjualannya. Nah, di sini untuk melihat tampilan dari si table tersebut, kita klik kanan, nah itu edit top rows. Nah, di sini kan passwordnya 12345 ya, karena masih dibuat secara manual ya, kita masih belum bisa belum membuat tabel register. Mungkin jika kita membuat tabel register, maka akan menampilkan data atau menambahkan data atau menghapus data akan secara otomatis di si aplikasi SQL Server tersebut. Nah, di sini 123 ya. Maka di sini juga harus menyesuaikan dari si SQL Server tersebut. Save.
Ini coba run, kasih otomatis akan masuk ya. Jika kita coba mengubah dari si SQL server ke pada bagian passwordnya menjadi 1 2 3 4 5, coba. Kasih 1 2 3 masuk ya, mungkin karena masih dibuat secara manual ya. Nah, kita coba 1 2 3 4 5 coba. Gagal. Oh iya ya. Jadi dari si codingan ini menyesuaikan yang ada di dari SQL server tersebut. Nah, jika yang kita jadi kayak intinya gitu ya, SQL server itu kayak inti dari segala macam untuk data-data tersebut ya. Di sini kita memasukkan 1 2 3 4 5, sedangkan di bagian codingannya kita masukkan 1 2 3, ya otomatis maka tidak sesuai dong ya, bisa bilang akan terjadi kesalahan pada login. Nah, untuk yang beliau minta tadi itu kan verifikasi login, cek username dan password di tabel user, buka form utama. Jika berhasil login, form utama terbuka. Nah, itu salah satu contoh untuk menampilkan aplikasi tadi ya, login. Oke, kita coba ya, kita ganti dulu sebentar. 1 3 4 5. Kita running lagi. Nah, berarti tugas ini sudah sesuai dengan apa yang diminta dari beliau ya. Nah, ini untuk tombol-tombol ini masih belum berfungsi untuk tujuan seperti apa yang beliau minta. Namun saya hanya untuk mencoba menggambarkan dari deskripsi tampilan aplikasi tersebut, paling kurang lebih seperti ini ya. Ketika sudah berhasil login, maka akan masuk ke halaman si dashboard dari aplikasi tersebut. Oke, sebelumnya terima kasih mengenai atas perhatiannya yang tentang pemaparan yang saya berikan. Jika ada kesalahannya mohon dimaafkan. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.